Perkenalkan, saya Maria Angelina Kaberen. Di video ini saya akan membahas hubungan media dan demokrasi. Sebagian besar masyarakat setuju bahwa demokrasi membutuhkan media berskala besar untuk menyelenggarakan komunikasi antara pemerintah dengan rakyatnya, antara elit dan non-elit. Secara ideal, memang dalam masyarakat demokrasi harus memiliki media yang bisa digunakan untuk menyediakan informasi publik dan berbagai proses. Dengan media massa, kontinuitas penyebaran informasi publik dapat dijaga lewat informasi politik. Berbagai penelitian tentang difusi inovasi menunjukkan bahwa dalam masyarakat yang sedang berkembang, media berskala besar memang dibutuhkan karena ternyata ia merupakan instrumen yang efisien untuk penyebaran informasi baru. Menurut Rogers, media dapat mempengaruhi perubahan sikap berkenaan dengan inovasi. Tetapi hal itu dikritik oleh para pemikir kiri atau kaum Marxian dengan menyatakan bahwa media massa hanyalah mendukung status quo atau ideologi penguasa. Ada 3 model keberlangsungan komunikasi politik antara elit pemerintah dengan non-elit atau masyarakat, maupun komunikasi antar elemen-elemen utama yang ada dalam suatu masyarakat menurut Sion dan Klein. Ketiga hal itu adalah elit langsung berhubungan dengan primary group dan bisa memperoleh umpan batik bersifat langsung. Kemudian, elit dengan primary group berhubungan secara tidak langsung, yaitu melalui intermediate group yang dapat berupa partai politik, LSM, organisasi, korporasi, dan seberagamnya. Jika jalur yang ditempuh, maka umpan baliknya juga tidak bisa langsung, atau delayed feedback. Dan intensitas komunikasi justru lebih sering terjadi antara intermediate groups dengan primary group jika diperbandingkan antara elit dan primary group. Dan model ketiga adalah hubungan antara elit dan primary group menggunakan media massa berskala besar. Konsekuensi dari model yang kedua adalah informasi dari pusat kekuasaan seringkali mengalami filterisasi oleh intermediate group sebelum sampai ke primary group. Untuk mengatasi itu, diperlukan media berskala besar yang mampu meminimalkan filter dan dapat langsung secara efektif menjangkau langsung dan diterima oleh individu-individu dalam primary group. Tatkala ingin menyalurkan pesan-pesan dari dan ke pusat kekuasaan. Keuntungan media berskala besar seperti televisi misalnya adalah kemampuannya menyampaikan pesan secara simultan. Tetapi terkadang media massa hanyalah perangkat tambahan bagi struktur hubungan antar kelompok yang ada, di mana kekuatan media itu sendiri sebenarnya dikontrol secara terpusat. Fakta menunjukkan bahwa dalam masyarakat pluralis media massa dapat memperkuat kelemahan-kelemahan dalam hubungan antar elemen dalam masyarakat. Disinilah terjadi kombinasi antar struktur media dan mekanisme feedback dalam masyarakat. Di berbagai belahan dunia, melalui cara-cara tertentu, struktur media massa ini telah menjadi komponen penting dalam upaya mencapai tujuan nasional. Dalam kajian sistem politik, terdapat 2 persoalan penting, yaitu dimensi perilaku dan dimensi sikap. Sementara itu, opini diletakkan sebagai ekspresi dari sikap, bukan ekspresi dari perilaku. Hovland dan Janis menggunakan istilah perubahan sikap untuk menjelaskan terjadinya internalisasi nilai-nilai pesan.
Namun demikian, perubahan suatu sikap dalam diri seseorang atau sekelompok orang tak dapat diketahui tanpa mengamati perubahan pendapat atau perilaku yang bersangkutan. Dengan kata lain, opini dan perilaku seseorang secara psikologis dapat menjelaskan bagaimana sikap yang bersangkutan terhadap suatu objek. Hal ini juga menjelaskan bahwa secara konseptual antara sikap dan perilaku memang bisa saja dipisahkan, tetapi dalam wilayah praktek sosial keduanya hampir tidak bisa dipisahkan. Penggunaan istilah perubahan dalam tindakan atau perilaku yang diamati sebagai bagian dari indikator terjadi perubahan sikap adalah suatu contoh dari keyakinan akan adanya hubungan antara sikap dan perilaku. Persoalannya adalah apakah selalu bahwa perubahan sikap itu terjadi sebelum perubahan perilaku? Dan sebaliknya, apakah perubahan perilaku itu selalu terjadi atau merupakan hasil dari perubahan sikap? Menurut Katz, jawabannya tidak selama demikian. Sedangkan McQuail menyatakan bahwa bisa saja terjadi hubungan logis antara perubahan pengetahuan berpengaruh terhadap perubahan perilaku. Katz berkata, ada dua hal yang menentukan terbentuknya perilaku seseorang dalam masyarakat. Ada beberapa hal yang mendasari hal tersebut. Di antaranya adalah apa yang menjadi pusat perhatian. Hal ini banyak dikendalikan oleh pengalaman dan kehidupan kesehari-harian seseorang. Berikutnya adalah bentuk-bentuk respon terhadap tujuan. Penggunaan simbol-simbol yang lebih mengedepankan aspek-aspek sensasional adalah hal utama yang dapat mendorong terjadinya aktivitas perilaku massa. Sementara itu, lingkungan keluarga, teman, pekerjaan, atau kelompok-kelompok sosial lain lebih mendorong pada perilaku untuk menuju kepada tujuan. Aktivitas penilaian terbentuk secara langsung tanpa perantara orang lain. Respon terhadap hal-hal yang demikian bersifat langsung dan segera. Penyampaian simbol-simbol yang sensasional tersebut akan sangat cepat jika dilakukan oleh media massa. Jika yang dilakukan media massa tersebut bisa menggerakkan perilaku massa atau mass behavior, itu merupakan efek media massa yang paling dahsyat. Banyak studi yang mengungkapkan tentang efektivitas media massa dalam menggerakkan perilaku massa. Dalam konteks hubungan antara elemen elit dan non-elit, kehadiran teknologi komunikasi menjadi sangat diperlukan untuk menyebarkan informasi politik maupun mempercepat penyerapan informasi publik. Kenneth Boulding meyakini bahwa pertumbuhan teknologi modern dan struktur pengetahuan masyarakat merupakan faktor dominan dalam proses politik di tengah masyarakat modern. Sekian dari video saya. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Terima kasih.